Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda. Bertemu lagi dengan saya Ferdi di kajian web Kilat Ferdi Gue. Panduan membuat web secara praktis, cepat dan mudah tanpa harus coding. Bahkan mudah dipelajari bagi Anda yang tidak memiliki latar belakang IT sekalipun. Di video kali ini saya ingin memberikan panduan tentang cara menambahkan atau cara menginstal plugin ke dalam website yang ingin Anda bangun. Pastinya Anda sudah masuk ke halaman admin website, lalu perhatikan menu di sebelah kiri, pilih plugin, dan klik tambah baru. WordPress menyediakan sekitar kurang lebih 55.000 plugin yang bisa Anda install atau Anda gunakan. Ada yang statusnya gratis dan ada juga yang statusnya berbayar atau plugin premium. Fungsi dari plugin itu apa sih? Fungsi dari plugin yaitu Anda bisa menerapkan fitur ke dalam website tanpa harus coding. Jadi Anda nggak mesti mahir coding, nggak mesti jago coding untuk menerapkan atau menggunakan fitur-fitur terbaik di dalam website Anda. Contoh seperti fitur SEO, jadi Anda bisa menggunakan plugin SEO, kecepatan website, lalu ada lagi fitur toko online, Anda bisa menggunakan plugin WooCommerce, ada plugin untuk share sosial media, anti spam, backup, keamanan, dan masih banyak lagi plugin-plugin lainnya yang bisa Anda gunakan ke dalam website Anda. Tips dari saya, dalam memilih plugin, perhatikan yang pertama adalah review. Reviewnya seperti apa? Lebih banyak feedback positif atau feedback negatif. Yang kedua, jangan juga terlalu banyak menggunakan plugin. Semakin banyak menggunakan plugin, maka speed loading website Anda akan semakin berat. Yang ketiga, Anda mesti lebih efektif dalam memilih plugin. Karena biasanya antara plugin yang satu dan plugin yang lain suka ada debug atau crash yang akhirnya nanti website Anda akan maksimal, akan bisa jadi error. Pertama kali dalam menginstal plugin, biasanya saya menggunakan plugin SEO atau saya menginstal plugin SEO. Untuk plugin SEO, saya menggunakan plugin Yoast SEO. Nah, menariknya di sini, di dua teratas ini, Yoast SEO dan RankMath SEO, ini adalah dua plugin SEO yang sering saya gunakan di dalam website saya sendiri ataupun website untuk klien. Setelah Anda menemukan plugin Yoast SEO, Anda bisa lihat rincian lengkapnya. Reviewnya seperti apa? Jadi 5 bintang atau bintang 5 sebanyak 25.578. Dengan banyaknya yang memberikan bintang 5, bisa dipastikan Yoast SEO ini adalah plugin SEO terbaik yang disediakan oleh WordPress. Lalu bedanya dengan RankMath. RankMath, versi gratis RankMath menyediakan fitur lebih banyak dibandingkan dengan Yoast. Tetapi cara pengaturannya lebih mudah di Yoast. Itu menurut saya, tapi terserah Anda. Yang mudah bagi Anda yang mana? Untuk Yoast SEO, pengaturannya lebih mudah dan fiturnya lebih sedikit, kecuali Anda menggunakan Yoast SEO versi premium atau yang berbayar. Bisa dikatakan fiturnya hampir sama dengan RankMath SEO. Lalu Anda pilih pasang sekarang. Biasanya plugin-plugin yang saya gunakan di dalam website ada Yoast SEO. Untuk speed kecepatan website, saya menggunakan WP Fastest Cache dan WP Smash. Lalu untuk menggunakan price list, karena saya jualan motor, saya menggunakan Table Press. Dan plugin andalan yaitu Elementor. Nantinya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan plugin Elementor, baik itu Elementor yang gratis ataupun Elementor yang berbayar atau Elementor Pro. Setelah Anda install, lalu klik aktifkan.
sudah aktif, sudah berubah. Di plugin sudah ada 2, Classic Editor dan Yoast SEO. Di menu sebelah kiri Anda pastinya ada SEO di sini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengatur atau setting plugin Yoast SEO di dalam website Anda. Kita klik SEO. Lalu di sini Anda pilih fitur. Kalau ini saya on semua. Setelah statusnya on, saya save change. Dan Webmaster Tools, ketika website Anda sudah selesai, kontennya sudah semuanya masuk, kita akan verifikasi di Google. Nanti Google akan memberikan verification code. Nah, kode itu kita taruh di sini. Tapi itu nanti. Setelah kita mengatur general, kita ke search appearance. Anda boleh mengikuti cara saya, boleh juga mengikuti cara orang lain. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika ada yang lebih baik, monggo silakan. Jika Anda ingin mengikuti cara saya, juga silakan. Show title. Di sini saya copy dari pengaturan di umumnya. Judul situs, site name yang Anda masukkan pada saat menginstal WordPress pertama kali. Ctrl A, Ctrl V. Saya copy paste di sini. Meta description-nya juga sama. Description pada saat Anda menginstal WordPress pertama kali, kita copy paste di sini. Jika Anda berbentuk badan usaha, Anda bisa memasukkan badan usahanya di sini. Jika Anda bergerak sebagai perorangan, Anda bisa menggunakan person. Misalkan saya sebagai perusahaan. Di sini saya masukkan nama usaha saya, bisnis saya, Lokatara Lintang Kencana, atau disingkat Toplik. Logonya, Anda bisa upload image logo di sini. Saya upload image, pilih berkas. Secara tidak langsung, Anda sudah belajar bagaimana cara menambahkan gambar atau memasukkan gambar ke halaman admin website Anda. Saya cari logo. Saya dulu sebentar. Klik. Nah, misalkan logo ini yang akan saya pasang atau pada saat memasukkan gambar, usahakan ukurannya tidak lebih dari 100 KB. Jadi website Anda tetap optimal tanpa memberatkan yang speed loadingnya jadi lama gitu ya. Saya sendiri kalau buka website orang tuh lama, saya tutup. Mungkin Anda juga sama seperti saya. Jika ada website yang dibukanya lama juga saya tutup. Sambil saya cari misalkan di sini logclick. Kan saya menggunakan logo ini 19,8 KB, ukurannya 500 x 500 pixel, dan usahakan PNG. Klik open. Pada saat Anda menambahkan gambar, biasakan teks alternatif atau teks ALT Anda isi sesuai dengan kata kunci bisnis Anda. Misalkan lo klik pusat kredit motor murah. Saya copy paste di deskripsinya. Saya klik sembarang dulu sampai tersimpan, lalu use image. Setelah itu saya klik save change. Untuk title separator saya menggunakan pipeline biasanya. Jadi garis ke atas, garis vertikal. Content types, Anda boleh juga mengikuti cara saya, boleh juga tidak. Content type default, saya pilihnya. Untuk media, saya pilih yes. Lalu saya klik save change.
taksonominya, kategori saya index, yes. Untuk tagnya no index. Formatnya enable. Kategori URL, remove the categories prefix, saya remove. Lalu saya klik save change. Ke menu archive. Di sini saya biarkan default. Atau jika Anda ingin menggunakan disable juga bisa. Kadang saya menggunakan enable atau disable. Kali ini misalkan saya menggunakan disable. Saya save change. Tapi lebih sering saya menggunakan disable sih kalau untuk archive. Lalu breadcrumb. Breadcrumb saya enable. Di sininya biarkan reguler. Postnya saya pilih kategori. Di sininya breadcrumb for content types. Lalu saya klik save change. RSS saya biarkan default. Lalu sosial. Anda bisa memasukkan URL Facebook fanpage atau profil Facebook Anda di sini, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Biasanya yang sering saya masukkan adalah Facebook, Instagram, Pinterest. Nanti di Pinterest juga akan ada verification code. Nah, kita akan belajar bagaimana cara verifikasi website kita ke dalam Pinterest. Facebook, Anda masukkan kembali di sini judul Facebook Anda, fanpage-nya, atau Anda bisa menggunakan judul yang sama seperti judul website. Description, Anda bisa menggunakan deskripsi yang sama seperti deskripsi website, tinggal copy home, meta description. Image URL, untuk fotonya di Facebook pada saat Anda share kan biasanya suka ada gambar. Anda bisa upload image di sini. Upload image, saya unggah berkas. Saya cari image dari Limanara. Saya sudah kompres. Di sini cuma 14,8 KB atau mau yang hitam 14,5, ini 6,94. Saya pakai yang lebih kecil, misalkan seperti ini. Judulnya untuk teks IoT jangan lupa Anda harus isi sesuaikan dengan kata kunci apa yang ingin Anda bidik. Di sini misalkan saya copy paste dari judul dari gambar ini aja. Klik sembarang sampai tersimpan lalu klik use image. Facebook app ID. Facebook app ID itu andaikan Anda punya aplikasi atau Anda masuk ke Facebook Developers, Anda bisa daftar di situ untuk mendapatkan Facebook App ID. Untuk image URL, default setting Anda bisa upload image yang sama seperti ini atau dikosongin juga nggak apa-apa. Kalau saya lebih pilih dikosongin, lalu saya klik save change. Twitter, saya pilih enable, lalu summary with large image. Pinterest, yang tadi saya bilang, nantinya kita akan belajar bagaimana memverifikasi website Anda ke dalam Pinterest. Saat kita verifikasi, kita akan diberikan verification code. Nah, kode itu kita copy paste di sini. Sementara biarkan kosong dulu. Baik, kita sudah selesai mengatur atau setting plugin SEO Yoast untuk website. Namun ada beberapa yang belum diisi seperti Webmaster Tools, terus Bing Webmaster Tools, Pinterest Verification Code. Kita akan isi setelah konten di dalam website Anda sudah masuk semua atau sudah selesai, baru kita verifikasi. Kita kembali lagi ke halaman plugin. Lalu plugin apa aja sih yang biasanya saya install untuk website saya pribadi maupun website klien? Saya akan menambahkan plugin WP Fastest Cache. Plugin ini untuk kecepatan website. Dan kita klik pasang sekarang. Setelah dipasang kita aktifkan dan kita akan belajar bagaimana cara mengaturnya.
klik aktifkan. Setelah plugin aktif, daftar plugin Anda. Di website saya contohnya ada 3. Lalu di sini di menu sebelah kirinya WP Fastest Cache, saya klik. Berikut pengaturan untuk plugin WP Fastest Cache. Cache sistemnya saya enable. Anda boleh mengikuti cara saya, boleh juga mengikuti cara orang lain yang sekiranya menurut Anda lebih baik. Reload, saya checklist. Di sini ada beranda, laman, post, tag, kategori, attachment, custom type, custom taxonomy, restart after complete. Login user, uncheck. Mobile saya uncheck. New post, saya checklist. Update post, saya juga checklist. Lalu saya pilih clear all cache. Minify HTML, saya nggak checklist. Anda boleh menceklis ya. Tapi jika tampilan website Anda terganggu, Anda tinggal unchecklist di sini. Minify CSS, saya checklist. Combine CSS, saya checklist. Combine JS JavaScript maksudnya, saya checklist. Gzip, saya checklist. Browser caching, saya checklist. Disable emojis, saya checklist. Lalu saya klik submit. Setelah saya klik submit, biasanya saya masuk ke menu delete cache. Lalu saya klik button delete cache. Kembali lagi ke menu delete cache, lalu saya klik lagi delete cache and minify CSS dan JavaScript. Kita sudah mengatur plugin WP Fastest Cache. Lalu kembali lagi ke menu plugin. Kita belajar menambahkan lagi plugin apa aja sih? Plugin apa lagi sih yang biasanya saya gunakan ke dalam website saya? Saya menggunakan plugin WP Smash. WP Smash ini untuk kecepatan website juga sama seperti WP Fastest Cache. Cuma di Smash dia cenderung ke image atau gambar. Saya klik pasang sekarang. Setelah kita install atau kita pasang, seperti biasa kita akan aktifkan dan melakukan pengaturan. Daftar plugin saya sekarang sudah ada 4. Di menu sebelah kiri saya klik Smash. Di sini begin setup, saya klik next, 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 finish, setup, bisa. Karena kita sudah menginstall 2 gambar sebelumnya, di sini ada notifikasi di mana you have to attachment that needs smashing. Jadi kita smashing 2 gambar yang sudah kita upload. Anda bisa klik book smash now. Jika gambar Anda banyak, ini biasanya makan waktu lebih lama karena gambarnya baru ada 2, dia agak cepat. Setelah kita smash, kita update setting di bagian bawah. Klik update setting. Kita sudah memiliki 4 plugin yang ingin kita terapkan ke dalam website. Lalu masuk lagi ke menu plugin. Terserah Anda mau menambahkan plugin apa. Pasti tips dari saya, pertama review, yang kedua lihat apakah plugin ini efektif untuk kebutuhan website Anda. Jika nggak efektif ya nggak usah diinstal. Yang ketiga, Anda harus memeriksa, takutnya antara satu plugin dan plugin yang lain ada di bug atau crash yang akhirnya tampilan website Anda jadi berantakan. Baik, kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan atau menginstal plugin, lalu setting beberapa plugin, ada Smash, WP Fastest Cache, dan Yoast SEO. Nantinya di video selanjutnya kita akan belajar menambahkan atau menginstal themes untuk tampilan website Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.